Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K tahun 2021, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Rahmat Heldi HS, channel yang setiap hari terus membahas tentang soal-soal tes CPNS dan P3K tahun 2021. Kawan-kawan, kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas 10 soal HOTS kompetensi teknis untuk P3K tahun 2021. Soal ini bocoran dari peserta yang telah ikut tes di tahap 1. Kawan-kawan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang 10 soal HOTS kompetensi teknis untuk P3K tahun 2021, kira-kiranya kawan-kawan bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Karena dengan subscribe kawan-kawan nanti tidak akan ketinggalan informasi-informasi yang diberikan dari channel YouTube Rahmat Heldi HS yang setiap hari terus memberikan informasi-informasi termasuk di dalamnya tentang tes CPNS dan P3K tahun 2021. Kepada kawan-kawan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, dari peserta yang ikut tes kemarin, soal kompetensi teknis banyak yang tidak lulus. Kenapa? Selain soalnya rumit dan kalimatnya panjang-panjang, juga soal banyak membahas silabus, RPP dan juga tentang pembelajaran yang berbasis HOT, sehingga banyak peserta yang kelelahan dan tidak fokus menjawab. Kali ini kita akan fokus ke permasalahan di atas. Semoga Anda semua lulus ya kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan channel ini bisa mendukung Anda, membantu Anda agar Anda lulus di tahun ini. Baik, 10 soal HOT kompetensi teknis P3K tahun 2021. Pertanyaan pertama, untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Baik kawan-kawan, kata kuncinya adalah menentukan tindak lanjut pembelajaran. Maka kunci jawabannya adalah D kawan-kawan. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut ya. Itu kawan-kawan untuk pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Kata kuncinya adalah menentukan tindak lanjut pembelajaran. Maka kunci jawabannya adalah D kawan-kawan. Baik, pertanyaan nomor 2 untuk soal HOT kompetensi teknis. Nomor 2, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Ya, kata kuncinya adalah menilai perilaku siswa. Maka jawabannya adalah A. Pedoman observasi ya. Mudah ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua lulus tahun ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, 10 soal HOT kompetensi teknis untuk P3K tahun 2021. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar, peserta didik manakah yang pertama kali harus dipelajari? Kata kuncinya sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar ya. A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Maka kunci jawabannya adalah C kawan-kawan, indikator pencapaian kompetensi. Baik kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk bisa lulus tahun ini ya. Pertanyaan nomor 4, soal HOT kompetensi teknis untuk P3K tahun 2021. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya,
A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek. Kata kuncinya adalah prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian harus terpadu. Nah, kunci jawabannya adalah D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Itu kawan-kawan pertanyaan nomor 4 dengan jawabannya adalah D. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut. Kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kata kuncinya adalah instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan. Ya, kecuali. Nah, jawabannya adalah D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ya, itu jawabannya untuk nomor 5. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6, kawan-kawan. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Min, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Ya, kata kuncinya mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung. Kunci jawabannya adalah min, kawan-kawan ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7, kawan-kawan. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Sekali lagi, standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah A, kawan-kawan ya. Penilaian hasil belajar peserta didik, kawan-kawan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 8, kawan-kawan. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Maka kunci jawabannya adalah A. Objektivitas, kawan-kawan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 9. Yang belum subscribe, silakan subscribe, kawan-kawan. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Kata kuncinya adalah merancang pengayaan bagi peserta didik ya. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi.
Kunci jawabannya adalah D, kawan-kawan. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi, kawan-kawan. Terakhir nomor 10, kawan-kawan. 10 soal hot kompetensi teknis untuk P3K tahun 2021. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang kunci. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang ya. Nah, kunci jawabannya kawan-kawan adalah C ya. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Demikian kawan-kawan 10 soal hot kompetensi teknis untuk P3K tahun 2021. Kita tetap mendoakan semoga kawan-kawan yang sedang berjuang saat ini mendapatkan kemudahan dan pada akhirnya lulus menjadi PNS atau P3K tahun 2021. Kami dari channel YouTube Ramatel DHS memohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.